warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin belajar mempresentasikan sebuah materi yang berjudul perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan berasal dari kata dasar rencana yang memiliki arti rancangan atau kerangka dari suatu yang akan dilakukan pada masa depan. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan pendidikan di sekolah. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses perencanaan upaya pembelian, penyewaan, peminjaman, penukaran, daur ulang, rekondisi atau rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian apa manfaat dan tujuannya? Manfaat perencanaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu dapat membantu menentukan tujuan, meletakkan dasar-dasar dan menetapkan langkah-langkah, menghilangkan ketidakpastian. Dapat juga dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Itu manfaatnya. Kemudian tujuan dari perencanaan sarana dan prasarana adalah demi menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Kemudian ada prinsip-prinsip perencanaan. Prinsip-prinsip perencanaan yang pertama, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus betul-betul merupakan program intelektual. Yang kedua, perencanaan didasarkan pada analisis kebutuhan melalui studi komprehensif mengenai masyarakat pendidikan dan kemungkinan pertumbuhan serta prediksi populasi sekolah. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip perencanaan yaitu perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus realistis sesuai dengan kenyataan anggaran. Yang selanjutnya, visualisasi hasil perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus jelas dan rinci, baik jumlah, jenis, merek, dan harganya. Selanjutnya yaitu syarat perencanaan sarana prasarana pendidikan. Apa saja syarat-syarat perencanaan sarana pendidikan? Yang pertama, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas belajar mengajar. Yang kedua, perencanaan harus jelas. Yang ketiga, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Yang keempat, mengikuti pedoman standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang kelima, perencanaan pengadaan sesuai dengan platform anggaran yang disediakan. Yang keenam, mengikuti prosedur yang berlaku. Yang ketujuh, mengikut sertakan unsur orang tua murid. Yang selanjutnya, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi, kondisi yang tidak disangka-sangka. Yang selanjutnya dapat didasarkan pada jangka pendek seperti 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, dan jangka panjang 10-15 tahun. Selanjutnya ada tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan yang pertama, menampung dulu semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja.
atau menginventarisir kekurangan kelengkapan sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu, misalnya untuk 1 triwulan atau 1 ajaran. Yang ketiga, dalam tahapan perencanaan, memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. Yang keempat, memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia. Yang kelima, penetapan rencana pengadaan akhir. Kemudian ada klasifikasi perencanaan sarana prasarana pendidikan. Yang pertama, habis tidaknya ketika dipakai. Yang kedua, klasifikasinya yaitu bergerak tidaknya pada saat digunakan. Yang ketiga, hubungannya dengan proses belajar mengajar. Kemudian kesimpulan dari materi yang saya presentasikan, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses perencanaan upaya pembelian, penyewaan, peminjaman, penukaran, daur ulang, rekondisi, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Proses ini hendaknya melibatkan unsur-unsur penting di sekolah seperti kepala sekolah dan wakilnya, dewan guru, kepala tata usaha dan bendahara serta komite sekolah. Hal ini perlu dilakukan untuk membuka masukan dari berbagai pihak dan meningkatkan tingkat kematangan dari sebuah rencana. Suatu rencana yang baik selalu menuju sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dilandaskan atas perhitungan dan selalu mengandung kegiatan tindakan usaha, sasaran perencanaan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.